Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 79. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Saat ini, semua tersenyum. Selama beberapa tahun, mereka tidak pernah tersenyum seperti itu kepada Aditya. Aditya memandang wajah Nurul. Itu benar-benar menjijikkan. Rio juga datang saat ini. Dia juga tersenyum pada Aditya untuk pertama kalinya. Dan berkata, "Aditya, jangan terlalu picik. Kakekmu sangat baik padamu. Bagaimana kamu bisa tahan untuk tidak melakukannya? Tolong, aku tidak membutuhkanmu untuk mengendalikan apa yang dilakukan. Dan kamu juga tidak dapat mengendalikannya," kata Aditya datar. Nurul menggertakkan giginya, tetapi tidak berani bersikap tegar kepada Aditya. Jadi dia harus menahan amarahnya dan tersenyum. "Bibi tahu. Lalu kamu pergi dan beritahu Gunawan. Atau dia benar-benar harus menelepon dan membiarkan Profesor Pascal tidak datang." "Presiden Gunawan, jangan batalkan kedatangan Pascal," Aditya berkata kepada Gunawan. "Tidak masalah, Tuan Aditya. Saya akan mendengarkan Anda," kata Gunawan dengan keras. Nurul dan yang lainnya menghela nafas lega. Sebelum Nurul bisa mengatakan apa-apa, mereka mendengar Aditya berkata, "Saya melakukan ini untuk kakek saya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Kamu adalah anak yang baik." Nurul mengatakan hal-hal baik, tetapi dalam hatinya dia marah pada Aditya. Farah memandang Aditya dari kejauhan, dan dia senang sekaligus lega sekarang. Dia melihat bahwa perasaannya benar. Aditya benar-benar berubah. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasa bangga di depan kerabatnya, dan dia merasakan napas lega di dadanya. "Aditya, kalau begitu saya pergi dulu. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja kepada saya. Saya akan berada di sana kapanpun saya dipanggil." Gunawan datang dan berjabat tangan dengan Aditya dengan hangat. Setelah menyapa, dia pergi dengan sekelompok besar ahli dan profesor. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir berani berbicara lebih banyak, karena takut kata-kata apapun akan membuat Aditya marah lagi. Dahlia memandang Aditya, dan dia sangat bangga di hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka, ketika limbah ini masih di sini, dia memberi wajah wanita tua itu. "Dahlia, aku baru saja bertanya, penyakit ayah akan sembuh. Setidaknya membayar 300 juta hingga 400 juta harga operasinya," Nurul berkata kepada Dahlia dengan linglung. "Berapa?" Dahlia terkejut. 3 atau 400-an juta. Setidaknya 200 juta harus dibayar hari ini. Dan hampir 200 juta sisanya. "Mari kita bahas berapa banyak yang bisa dikumpulkan keluarga," kata Nurul. Dahlia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki tabungan di tangannya. Semua pengeluaran keluarga dalam beberapa tahun terakhir ditanggung oleh gaji Farah, dan hidupnya sangat ketat. Melihat Dahlia terdiam, Herman datang berbicara. "Kakak kedua, di antara kami bertiga sekarang, kau yang terkaya. Mengapa kamu tidak membayar lebih? Bagaimana kalau kamu yang membayar 200 juta? Kami akan mengumpul sisanya." Ketika Dahlia mendengar ini, dia kaget. Dia tidak mengeluh tentang membayar obat ayahnya untuk pergi ke dokter. Tetapi itu tidak adil. Setidaknya 3 keluarga berbagi biaya secara merata. "Siapa bilang keluarga saya kaya? Saya sangat miskin sekarang," Dahlia berteriak keras. Dahlia, jangan membuat masalah. Farah adalah manajer umum sekarang, dan gajinya cukup banyak." Rio mencibir dan berkata di samping. Dahlia menyipitkan mata dan menjawab, "Siapapun yang punya uang itu bukan uang jatuh dari langit. Mengapa saya yang harus membayar banyak?" Ketiga keluarga itu bertengkar karena biaya pengobatan. Mereka tidak peduli dengan wajah mereka, dan mereka tidak takut orang-orang di sekitar menertawakan mereka. Aditya terdiam saat melihatnya, dan menggelengkan kepalanya. Farah juga menghela nafas, dan begitu juga kerabat seperti ini.
tidak berperilaku baik. Dia juga tahu bahwa ibunya selalu tidak mau menderita. Jika dia memintanya untuk membayar 200 juta, itu pasti tidak akan berhasil. Setelah beberapa pertengkaran, Dahlia akhirnya mendapatkan hak dan kepentingan yang sah, 100 juta. Jika tidak cukup, itu akan dibagi rata di antara 3 bersaudara di masa depan. Oke, jangan kasar kali ini. Dan cepat bayar. Nurul membuka tas dan mengeluarkan 100 juta yang dibawanya. Herman juga mengeluarkan 100 juta. Dia dan Nurul sudah mengetahui. Jadi jumlah uang yang mereka bawa sama. Kakak kedua, kamu 100 juta. Herman menatap Dahlia. Karena takut Dahlia tidak akan membayar. Dahlia sedikit tercengang. Dia datang terlalu terburu-buru. Dia benar-benar tidak membawa uang. Selain itu, dia tidak bisa mengeluarkan 100 juta. Sama sekali. Dan itu pun adalah uang Farah. Dan dia tidak memiliki tabungan. Pada saat ini, Dahlia berjalan ke Farah dan berbisik. Farah, berapa banyak uang yang kamu miliki? Farah juga sedikit malu. Dia telah mendapatkan semua upahnya dalam beberapa tahun terakhir untuk menghidupi keluarganya. Dan dia hanya menabung 50 juta atau 60 juta melalui kerja keras. Bu, aku hanya mempunyai lebih dari 50 juta. Dahlia menciutkan lehernya. Akan sangat memalukan jika dia tidak bisa mendapatkan uang. Selain itu, Nurul dan Herman juga tidak bisa mentolerirnya. Terburu-buru, tidak ada tempat untuk meminjamnya. Dahlia memelototi Aditya dengan gigi terkatup. Dan kasih sayang sedikit pun untuk Aditya barusan menghilang dalam sekejap. Sangat disayangkan. Menantu seseorang bisa menjadi setengahnya. Kamu baik-baik saja. Kamu bahkan tidak menggunakan apa-apa. Dan kamu tidak bisa mendapatkan 1 rupiah pun pada saat kritis. Dahlia memutar matanya ke Aditya. Sangat tidak puas. Aditya memandang Dahlia. Dia benar-benar seperti orang mabuk. Bisakah ibu mertua ini melakukan yang terbaik? Apakah kamu tahu saya tidak punya uang tanpa meminta padaku? Tanpa menunggu Aditya mengatakan apa-apa, Farah berkata pada saat ini, Bu, dulu kaki Aditya pincang. Jadi tidak bisa bekerja, aku tidak melihatnya. Pergi keluar untuk mendapatkan 100 juta. Dahlia mengeluh dengan marah. Farah menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Aditya paling tidak bisa melihat istrinya sedih. Pada saat ini, dia berkata kepada Farah, "Jangan khawatir Farah, saya punya 100 juta. Hah, Farah tercengang. Apakah dia masih tahu apakah Aditya punya uang? Kamu masih di sini, dan sekarang kamu merasa senang karena Tuan Gunawan mengenalmu. Dan kamu masih bicara omong kosong di sini." Dahlia menegur Aditya dengan marah, dan kemudian matanya tertuju pada Wawan, yang berkecil hati. Meskipun Wawan tidak bisa mengundang Dokter Pascal sekarang, tapi Wawan orang kaya. Jika dia mendapat 100 juta dari Tuan Wawan, tidak akan ada masalah. Dahlia memikirkan hal ini untuk dirinya sendiri, dan kemudian berjalan untuk mendekati Wawan. "Tuan muda Wawan, lihat." Dahlia menatap Wawan dengan senyum nakal. Wawan sangat tertekan sekarang karena Aditya mencuri perhatian. Dia merasa benar-benar malu. Sekarang kesempatan itu datang. Bagaimana Wawan bisa melepaskannya? Hehe, Bibi, jangan khawatir. Kamu bisa melihat apa yang aku lakukan dan ini sudah berakhir. Wawan tersenyum bangga, dan kemudian dengan cepat berjalan menuju Farah. Dia mengeluarkan 100 juta uang tunai dari tasnya, dan menyerahkan kepada Farah. "Farah, gunakan uang ini dulu. Kamu tidak perlu mengembalikannya kembali." Farah menatap Wawan. Tentu saja, dia mengetahui bahwa Wawan memiliki tujuannya. Uang ini jelas tidak dapat diterima. Dan jika Farah mengambil uang ini, akan sulit untuk ditangani. "Terima kasih, tapi aku tidak bisa menggunakan uangmu." Farah langsung menolak Wawan. Ketika Wawan mendengarnya, dia terburu-buru dan berkata dengan cepat, "Farah, penting untuk menyelamatkan kakek. Jangan khawatir, aku tidak punya ide lain. Aku hanya tidak ingin melihatmu malu. Tapi itu benar-benar tidak perlu. Aditya akan membantu saya menemukan jalan keluarnya," kata Farah, menatap Aditya. Mendengar Farah mengatakan ini, Wawan merasa seperti ditikam oleh pisau. Pada saat ini, Wawan tidak bisa berkata.
meraih pergelangan tangan Farah, dan hendak memberikan 100 juta ke tangan Farah. Aditya melihatnya, dan segera menyipitkan matanya. Wawan ini terlalu tak tahu malu. Bisakah kamu meraih pergelangan tangan istriku? Aditya dengan cepat mendekati Wawan, meraih pergelangan tangan Wawan, dan mengerahkan kekuatannya. Oh, sakit. Wawan meringis kesakitan. Jadi dia harus melepaskan pergelangan tangan Farah di bawah rasa sakit yang parah. Jika kamu berani menggerakkan tanganmu lagi, aku akan memotong tanganmu. Aditya berteriak dengan dingin. Wawan memelototi Aditya dengan marah, menunjuk ke arah Aditya dengan uang di tangannya, dan berkata, "Berhentilah membual. Kamu tidak dapat melakukan apapun tanpa uang. Maukah kamu membiarkan aku membantu?" Aditya meraih bungkusan berisi uang itu, dan membantingnya ke wajah Wawan. Wawan menjerit kesakitan. Hidungnya berdarah. "Bibi, Farah, kamu semua sudah melihatnya. Bukan karena aku tidak membantu, tapi Aditya yang menolaknya." Wawan tampak sangat marah dan menyerahkan semua tanggung jawab pada Aditya. Dahlia menggertakkan giginya dengan marah, menunjuk Aditya dan berteriak, "Tuan muda Wawan cukup baik untuk membantu. Beraninya kamu melakukan ini padanya. Kamu tidak bisa mencari uang dan tidak biarkan orang lain membantu kita. Apakah kamu ingin melihat kakekmu meninggal di rumah sakit?" Bersambung.